merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Banyak kali Engkau menolong kami Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami, Engkau tetap setia Tuhan. berkali-kali kau menolong, Berkali-kali berkali-kali kau menguatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Yesus kau setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bapa kami yang di surga, beri kami hikmat kebenaran-Mu di sore hari ini, agar setiap generasi muda tidak perlu jatuh ke dalam kesalahan yang sama dari zaman ke zaman. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat sore, Shalom. Tema kita di sore hari ini adalah YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Kita semua hanya hidup satu kali saja. Seandainya hidup ini lebih dari satu kali, maka kita bisa begini, hari ini kita nikmati saja. Buat dosa suka-suka aja gitu. Nanti misalnya nyawanya 10. 9 suka-suka. Nanti yang terakhir baru hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab mengatakan, coba kita baca ya. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Setiap orang hanya akan mati satu kali saja, lalu dihakimi. Jadi kalau orang salah mengerti akan hal ini, fatal. Kan ada orang yang berpikir nanti ada kesempatan kedua setelah mati. Tidak ada, saudara. Satu-satunya kehidupan yang kita punya itu sekarang ini. Setelah itu dihakimi. Nah barulah kalau lulus masuk kehidupan yang sebenarnya. Kalau gagal, binasa selamanya. Tersiksa selamanya. Kan begitu. Ya.
Kata orang hidup ini seperti aliran air sungai. Kalau saudara ada di pinggir sungai, lalu lihat aliran sungai, pernah nggak aliran itu berulang lagi? Nggak pernah. Kita hanya akan pernah melihat aliran itu satu kali saja, setelah itu lewat. Hidup ini seperti itu, aliran sungai. Tidak akan pernah berulang. Makanya, kesempatan yang kita punya juga tidak akan berulang. Kesempatan itu cuma satu kali seumur hidup. Banyak kesempatan, lain-lain kesempatannya. Tapi kesempatan yang sama hanya satu kali. Itulah sebabnya orang yang tidak bisa dipercaya, yang menggunakan kesempatannya itu suka-suka sendiri, tidak bertanggung jawab. Nanti yang rugi dia sendiri. Tapi heran, dari generasi ke generasi selalu itu berulang terus gitu. Kesalahan yang sama itu. Ya. Padahal Alkitab itu lengkap loh, saudara. Alkitab kita itu lengkap petunjuknya. Apa saja ada di dalamnya. Persoalan apapun. Mestinya kita belajar. Namanya saja the word of truth. Firman kebenaran, kalimat kebenaran. Lah kok banyak orang tidak mau belajar. Lah kok banyak orang malah menganggap enteng Alkitab. Jangankan saudara, yang gelarnya sudah doktor teologi aja anggap enteng Alkitab. Orang bisa mengajar sesuatu yang berbeda dengan Alkitab, bayangkan. Itu luar biasa loh. Sebenarnya orang yang tidak mengasihi Tuhan, hidupnya sudah di dalam kutuk. Gak usah nanti dikutuk, gak usah. Dia sedang ada dalam kutuk. Meskipun kelihatan kaya, terkenal, sukses. Dihormati banyak orang. Tapi ia hidup dalam kutuk sebenarnya. Tentu kita tidak mau seperti itu. You only live once. Kita hanya akan hidup satu kali. Oleh sebab itu setiap titik di dalam hidup kita, maksimalkan itu. Jangan dilewatkan. Jangan hidup ini take it for granted. Jangan hidup ini hanya untung-untungan. Ya siapa tahu untung. Jangan hidup ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan aku lulus. Waduh gawat tuh. Mudah-mudahan aku diterima di sisinya. Mudah-mudahan juara 1. Gak bakalan. Kalau orang filosofinya mudah-mudahan itu gak bakalan. Saudara. Sedangkan kita ngotot aja belum tentu juga tercapai juara 1. Ya, kita hidup hanya satu kali. Bayangkan kalau hidup ini cuma satu kali, salah pilih. Waduh, gak ada kedua kesempatannya, salah pilih. Saudara. Kalau kita potong rambut, kesempatannya sering. Misalnya sebulan sekali. Iya kan? Kalau kesempatannya sering gak masalah. Potong rambut, yang motong ngantuk. Semua gitu. Jadi botak separuh gitu. Weh, udah nanggung, hijauin sekalian satunya. Gak masalah. Sebulan lagi bisa diulang. Iya kan? Tapi kalau orang salah pilih jodoh, gimana? Bisa tukar tambah gak? Gak bisa. Sebagian bilang bisa Pak, gampang itu. Gak bisa. Ya. Kesempatannya cuma satu kali. Ini yang bahaya, ini anak-anak muda emang. Ketika masa muda, gairah erosnya itu luar biasa. Hormon kemudaannya luar biasa dia. Sehingga gampang jatuh dalam dosa seks. Hati-hati, kita hanya hidup satu kali. Ada seorang anak muda yang dari kampung ke kota besar. Di kota besar dia norak. Dia tenggelam dalam kehidupan malam. Akhirnya dia kena HIV.
sakit yang tidak bisa disembuhkan. Gak tahu sekarang ada obatnya nggak ya? Saya nggak tahu tuh. Katanya ada obat yang bisa memperpanjang umur. Ya mungkin saja. Tapi kebanyakan tidak panjang umurnya. Umur di bawah 30 sudah meninggal karena HIV. Padahal hidup cuma satu kali. Makanya hidup ini pilihan. Mau pilih untung sekarang, enak sekarang atau enak nanti. Kalau orang benar enaknya yang nanti. Meskipun kalau kita pilih enaknya nanti, sekarang pun enak pasti. Cuma beda selera aja. Anak masih muda itu biasanya nggak pengalaman kan ya. Di kitab Amsal itu diceritakan loh. Ada seorang pemuda, ia lewat di depan pintu, di depan rumah si perempuan jalang itu, perempuan nakal itu. Perempuan itu pamer-pamer merayu. Anak muda ini masuklah ke rumah itu, pelacuran itu. Anak muda nggak pengalaman, padahal hidup cuma satu kali. Dia masuklah ke sana, jatuh dalam dosa. Ini kejadian umum sih. Umumnya begitu masih muda tuh. Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun mabok-mabokan. Di kota kecil aja mabok-mabokan loh. Kemarin saya ke kota kecil diceritain. Pak, anak muda di sini kalau ulang tahun, Pak, mabok-mabokan. Minuman keras dan sebagainya. Waduh, mengerikan loh anak muda zaman sekarang tuh. Tapi dari dulu sama ya, masih muda itu nggak pengalaman, dikasih tahu nggak mau tahu. Herannya itu gitu. Nanti berapa puluh tahun kemudian nyesel, nangis-nangis, nasibnya buruk. Bukan nasib, pilihan. Makanya ya, yang masih muda itu mesti dengar serial di channel kita ini. Supaya terbuka pikirannya gitu. Jangan hidup masih muda nggak pengalaman, nyeblosnya ke jurang itu terus dari dulu. Pergaulan bebas dan sebagainya. Nanti masa tuanya susah sendiri. Masih muda udah nikah, berantem, cerai. Kalau nggak cerai aja masih bisa susah juga hidupnya. Saudara tahu nggak? Orang yang masih muda lalu nikah. Ya, ini nggak semua, tentu saja ada yang sukses. Tapi pada umumnya polanya sama. Ketika masih muda udah menikah, kira-kira kaya nggak dia? Nggak mungkin kecuali orang tuanya kaya. Masih muda kan mestinya bekerja dulu ya, sudah nikah dia. Dengan gaji pas-pasan, punya anak, anaknya biaya lagi. Susu, air susu kan mahal, beli susu. Habis-habisan lagi. Gajinya naik dikit, anaknya lahir yang kedua. Terus begitu. Susah terus hidupnya. Nasib bukan? Bukan. Kok nasib? Yang milih siapa? Masa punya anak nasib? Gak sengaja loh, bisa punya anak 3. Ada gak sengaja punya anak 3? Gak ada. Itu sengaja. Makanya hidup ini harus diarahkan. Diarahkan aja bisa belok kiri kanan. Apalagi gak diarahkan. Jangan ikuti filosofi dunia ini. Filosofi dunia ini sembarangan ngomongnya. Hidup seperti air mengalir, seperti angin bertiup, lenyap. Ayo, hidup ini harus diarahkan. Ketika engkau muda, jangan kau buat salah. Nanti kau menanggung akibatnya. Kan begitu. Ini bagi yang belum nikah nih. Kalau yang udah nikah ya udah terlambat sedikit. Bertobat lagi. Hidup ini hanya satu kali. Ada di sini yang lahir 2 kali. Lahir sekali kan jadi baby. Jadi baby juga cuma sekali. Gak bisa sekarang udah gede. Aku pengen lo jadi baby lagi. Gak bisa. Cuma sekali. Ya. Jadi 1 lahir jadi SD. Sekolah SD.
SD pun kan cuma sekali. Pada waktu kau SD belajarlah dengan kurikulum SD, lalu SMP, kurikulumnya SMP, dan seterusnya. Kan gitu. Jangan SD nggak belajar. Waktu SMP pengen belajar SD. Nggak cocok terus waktunya. Waktunya bekerja belum bekerja. Ya tentu saja hari ini sulit cari kerjaan, saya tahu. Tapi minimal kita lakukan bagian kita. Kan hidup ini cuma begini. Lahir, balita, sekolah, sekolah terus, kuliah, kerja atau bisnis, menikah, punya anak, punya cucu, terus terbaring, mati. Kan cuma begitu hidup ini. Yang cuma sekali, udah sekali-sekalinya cuma begitu lagi. Makanya ada hal di balik itu sebenarnya. Sekali kesempatan ini harus kita pakai sebaik-baiknya. Supaya kita hidup tidak sia-sia. Makanya kitab Amsal berkata, pengkhotbah juga, segala sesuatu ada waktunya. Waktunya engkau jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa. Jangan waktunya mahasiswa kau jadi SD, main game terus. Kan gitu. Ikuti. Waktunya Tuhan ikuti. Kau jadi mahasiswa, belajar yang benar. Waktunya nikah, nikah yang benar. Kan begitu mestinya. Orang itu gak boleh berhenti belajar. Selamanya gak boleh belajar. Nanti di surga kita tetap belajar. Belajar sama Tuhan Yesus langsung. Apalagi Tuhan yang harus kukerjakan. Kan begitu. Lah kalau sekarang gak biasa belajar, bagaimana mau belajar di surga? Belajar melayani terus. Kesempurnaan itu tidak ada batasnya. Belajar juga tidak ada batasnya. Sayang sekali orang dari kecil makin dewasa, makin berumur makin susah belajar. Kenapa? Sudah merasa pinter, sudah merasa yang paling baik itu begini loh. Aku udah benar, udah bagus gitu. Mestinya kita mengosongkan diri terus loh. Supaya kita belajar terus. Belajar merendahkan hati juga. Sebab kalau kita tidak merendahkan hati, kita tidak belajar. Orang yang meninggikan hati pernah belajar enggak? Enggak. Dia merasa lebih baik dari semua orang. Itu loh yang jadi masalah di dunia ini. Nah kalian generasi muda jangan begitu. Biarlah itu menjadi pelajaran. Mulai sekarang, lupakan masa lalu. Aku mau belajar Tuhan. Belajar taat, semangat, jujur, kerja keras, yang pinter. Tapi hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Hidup ini sebenarnya menarik loh, saudara. Tanya siapa? Pemain musik, menarik gak main? Menarik. Yang jadi tukang masak, menarik gak masak? Menarik. Nah banyak orang tuh gak begitu. Tukang masak pengennya jadi pemain musik. Pemain musik tukangnya jadi tukang masak. Udah hidup di kota, pengen hidup di gunung. Yang hidup di gunung, pengen hidup di kota. Di pantai, gunung dingin katanya. Di pantai enak anget. Yang di pantai ingin ke gunung enak dingin, pakai AC terus katanya. Yang di kota pengen ke desa. Yang di desa pengen ke, loh kan aneh kan. Orang kota jauh-jauh pergi ke desa mau glamping katanya. Itu loh camping. Camping yang dibagusin. Lah padahal rumahnya di kota udah bagus. Pengen glamping di tengah hutan gitu kan aneh kan. Sementara yang di sono bingung penduduknya ini ngapain sih ke sini. Iya loh kalau ditanya mereka aneh gak sih kita ke sono gitu ya. Cari tempat sepi loh mereka udah tiap hari sepi. Pengen yang rame di kota. Dunia ini suka kebalik-balik loh. Masih hidup pengen mati. Yang mati aja pengen hidup. Lah iya dong. Mati pengen dibangkitkan Tuhan supaya hidup. Artinya apa? Artinya kita sekarang ini loh yang hidup ini. Jangan pengen mati.
Hidup ini pengen hidup untuk Tuhan. Pengen hidup menjadi berkat. Pengen hidup yang benar di hadapan Tuhan. Begitu yang benar. Amin kan ya? Amin ya. Jadi jangan, kamu masih muda-muda jangan pengen mati. Yang pengen mati biar yang tua-tua aja. Muda belum berkarya pengen mati. Muda itu berkarya. Yang masih muda mau nikah, udah mau mati. Jangan. Punya keturunan. Keturunan yang hebat di dalam Tuhan. Yang akan jadi kemuliaan Tuhan. Memancarkan kemuliaan Tuhan keturunan kita. Begitu. Sebenarnya itu semua hanya ujian kok. Suami istri gak punya anak, gak masalah. Tapi harus memancarkan kemuliaan Tuhan pasangan ini. Begitu. Punya anak banyak, gak masalah juga. Masalah biaya sih. Kalau anak banyak biaya masalahnya. Tapi maksudnya banyak boleh asal mampu. Mampu bukan cuma membiayai, mendidik. Intinya itu apa sih inti kehidupan ini? Intinya kehidupan ini yang cuma sekali ini. Jangan kamu gagal jadi anak Allah. Kamu harus sukses jadi anak Allah. Kita semua harus sukses jadi anak Allah. Hidup cuma satu kali. You only live once. Ya, itu sebabnya gereja hari ini mestinya berfungsi untuk menyadarkan banyak generasi muda juga. Sayang sekali tidak banyak gereja yang menyadarkan. Diarahkan ke agamawi kan kebanyakan. Ini harusnya gereja yang menjadi pembuka mata. Sehingga anak muda mengerti. Manusia itu sebenarnya manusia itu sebenarnya luar biasa loh. Apapun profesinya, itu luar biasa loh, harusnya. Ya, asal kita maksimalkan, kita berdayakan talenta yang ada pada kita. Apapun saudara, profesinya apapun, saudara bisa jadi orang yang luar biasa untuk Tuhan. Apapun. Meskipun sederhana, tapi luar biasa memancarkan karakter ilahi. Mestinya begitu. Ini yang kaya pelit, yang gak kaya iri sama yang kaya, sama aja. Semuanya bareng-bareng gelinding ke neraka nanti. Gak penting mau kaya mau enggak itu, yang penting berkarakter ilahi. Kita cuma punya waktu sekali dalam hidup ini, hanya akan hidup sekali. Kan begitu. Ada amin ya semua. Makanya saya sering berkata gini, be smart. Jadilah orang yang smart, yang pintar, cerdas. Bukan hanya keahlian, cerdas mengerti bagaimana kita harus hidup. Jadi berkat. Hidup bagi Tuhan juga jadi berkat bagi sesama. Itu yang paling penting. Sambil bekerja keras, sambil cari uang yang banyak, sambil berkeluarga. Tapi tujuan utamanya itu sebenarnya be smart, be healthy, yang sehat, jangan penyakitan. Ya, lakukan bagian kita. Kalau sudah kita lakukan bagian kita masih sakit juga, ya sudah, kita udah bagian kita udah kita lakukan kan? Jangan bagian kita nggak dilakukan. Nanti sakit ngomongnya nasib lagi. Bukan. Hukum tabur tuai. Barang siapa nggak bertanggung jawab hidupnya ya. Orang itu ya banyak yang logikanya terbalik. Saudara pernah dengar gini nggak? Orang yang berkata gini, hidup cuma sekali bro, nikmati aja. Kapan lagi kita nikmati? Cuma sekali. Itu logikanya kebalik itu namanya. Nikmati aja. Kebut-kebutan dan sebagainya. Begitu patah. Nikmati aja bro. Gantian. Gantian kita ngomongnya. Nikmati situ. Kebalik tuh gak? Hidup cuma sekali mestinya jangan gagal. Mestinya jangan nikmati aja.
Hidup cuma sekali, jangan begitu hidup. Hidup cuma sekali, hiduplah kudus, kerja keras, yang jadi orang hebat gitu. Maksudnya begitu kan. Kebalik loh, banyak orang ngomongnya. Kalau soal makanan gitu ya, saya bilang makan harus yang sehat. Ya kadang-kadang makan yang gak sehat, ya sekali masih gak apa-apa lah. Jangan tiap hari, tiap saat makanannya gak sehat terus. Hidup cuma sekali bro, nikmati aja. Nanti kalau mati kan kita gak bisa makan. Coba logika aja kebalik loh. Banyak yang begitu. Akibatnya di hari tuanya sakit parah. Sakit parah loh. Saya tengokin gitu ya. Aduh gimana ya. Sakit parah akhirnya. Nangis-nangis. Ya percuma, nasi sudah jadi bubur. Yang trek-trekan tadi udah patah. Tuh, kakinya udah hilang satu. Ya udah, nggak bisa apa-apa. Kan gitu. Makanya ya generasi muda itu kalau dinasihati orang tua, dengerin. Jangan mikirnya gini, papa mamaku sekolahnya kan nggak tinggi seperti aku sekarang. Kamu lupa ya dulu kamu nothing. Digedein mama papa. Lagian papa mama kan orang tua pasti punya pengalaman yang lebih kan. Pasti. Dengerin kalau dinasihati itu. Ya. Kalau saudara ke gereja dengerin nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Jangan sok pinter. Hidup cuma satu kali. Itu logika yang benar tuh begitu. Hidup cuma satu kali, dengarkan nasihat-nasihat kebenaran. Lakukan bagian kita. Hiduplah sehat. Tentu saja harus hidup kudus. Kan begitu harusnya. Hidup cuma satu kali, pendek, disia-siakan lagi. Males, gak mau belajar, sifatnya buruk. Dari pagi sampai sore main game. Udah bisa diproyeksi ke depan mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa pasti. Kan gitu, main game boleh. Untuk hiburan boleh lah, sejam boleh. Jangan main game 10 jam. Tidurnya 8 jam. Sisanya 2 jam makan. Terus ngapain aja? Ya. Jadi kalau kita tahu begini, hidup ini pilihan. Kalau hidup ini cuma satu kali, apa yang harus kulakukan? Apa Tuhan yang harus kulakukan? Saudara tahu nggak istilah butterfly effect? Efek kupu-kupu. Menurut teori chaos namanya, di Jakarta ini ada kupu-kupu yang berkepak ini, anginnya itu sampai ke New York jadi badai. Kelihatannya itu lebay ya, mana bisa gitu. Itu teori memang. Tapi, ada tapinya. Apa yang kita lakukan hari ini yang kelihatannya sepele bisa berakibat luar biasa di masa depan. Contohnya tadi itu, pemuda dari kampung, lugu, sampai ke kota dia pergaulan bebas. Kelihatannya sepele kesalahannya. Tapi berapa tahun kemudian dia mati gara-gara itu. Kalau dia nggak ke kota, atau dia ke kota tapi nggak ikut arus, pasti dia nggak mati. Pasti dia belajar dan sebagainya. Itu keputusan kecil kadang-kadang berakibat badai di masa depan. Dan sebaliknya, keputusan kita yang kelihatannya kecil akan menuai sukses di masa depan. Makanya jangan salah bikin keputusan. Misalnya, memilih jodoh. Itu bukan kecil loh. Itu keputusan seumur hidup tuh. Begitu ku pilih, aku harus hidup sama dia sampai selamanya. Sampai mati. Salah, wow, masa depan berantakan. Bisa begitu. Berubah masa depan. Jangan remehkan hal kecil. Kenapa? Ini ibarat garis gini ya. Kalau ini diarahkan lurus persis garis akan sampai sana kan. Tapi kalau melenceng sedikit aja gitu, dikit aja. Melencengnya jauh nanti. Hidup ini seperti itu. Makanya kalau masih muda yang pintar. Rendah hati, mau belajar terus. Jangan sombong. Yang helpful sama orang lain, suka menolong. Ya, bertanggung jawab tapi bisa dipercaya.
Kalau dikasih tugas itu, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa dipercaya, dalam hal kecil bisa dipercaya, dalam hal besar pasti bisa dipercaya. Ada banyak cerita sukses, orang yang cerita ke saya langsung, dulu dia susah, tapi karena dia bisa dipercaya orangnya, hari ini jadi besar dia. Bisa dipercaya, kerja keras, mau belajar terus, jadi besar dia. Makanya ya, yang masih muda belum terlambat. Arahkan hidupmu, yang cuma satu kali dan tidak lama ini. Sebentar lagi 10 tahun kau jadi apa? 10 tahun tuh pendek loh. Gak berasa loh. Coba deh, kalian itu flashback 10 tahun yang lalu. Kayaknya baru kemarin. Iya loh, kayaknya baru. Saya perasaan baru married loh. Kayaknya baru kemarin berapa tahun gitu. Ternyata anak saya udah segini-segini. Cepet sekali waktu. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Waktu itu tidak bisa dibeli. Sumber daya yang tidak bisa diperpanjang, diperpendek, tidak bisa diperbaharui itu waktu salah satunya. Non-renewable resource itu waktu. Kita itu hidup ibarat di lorong waktu menuju masa depan. One way, satu arah. Ibarat aliran sungai itu satu arah, nggak bisa balik lagi. Maka di setiap titik ini, jangan kita buat salah. Di setiap titik hidup kita, bikin keputusan-keputusan yang benar. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang punya kebijaksanaan, punya hikmat. Alkitab sumber segala hikmat. Firman Tuhan itu sumber segala hikmat. Makanya harus serius belajar. Saya tahu banyak orang, berapa hari ini saya lihat ya, saya perhatikan beberapa orang loh, bukan satu loh. Orang ini kok gak menghormati firman Tuhan ya? Ya, kayaknya gak masalah gitu firman Tuhan itu benar atau salah. Saya agak heran juga sih. Tapi banyak yang begitu, banyak, bukan satu dua. Saya liatin gitu, oh gitu ya. Kenapa begitu ya? Saya gak tahu juga. Kalau orang tidak serius dengan firman Tuhan, dia gak cinta Tuhan sebenarnya. Dia sebenarnya sedang mencintai dirinya sendiri. Yang penting aku nikmat rasanya. Padahal tidak sesuai firman Tuhan. Makanya ketika masih muda, firman Tuhan jangan dirubah-rubah. Ikuti. Mau enak gak enak, ikuti. Nanti kita akan tahu bahwa firman Tuhan pasti enak. Firman kebenaran itu pasti nikmat. Tapi bukan nikmat versinya dunia. Nikmat versinya Tuhan. Ada amin semua? Ya. Kalian bisa jadi apa aja. Asal kerja keras. Semangat yang benar. Ya. Dimulai dari hal kecil aja dulu deh. Hidup ini cuma satu kali. Kalian jangan nakal. Berbakti sama orang tua. Jadi berkat kalau di rumah. Orang tua bilang, ini loh anakku yang ini bagus nih. Dia pintar, dia baik. Nah, itu jadi berkat. Banyak orang tua mati loh gara-gara anaknya. Mati sedih. Lihat anaknya, aduh anakku itu kok gitu ya, udah kurang ajar. Aduh, sampai kepikiran lama-lama stroke. Stroke. Meninggal. Coba, kan mestinya jadi anak, orang tua lihat, dia bagus ya dia ya. Itu mestinya. Meskipun gak kaya, tapi dia bagus, baik sama aku. Sama orang tua baik, hidupnya bersih, meskipun sederhana. Itu kan menyenangkan. Keluarga jadi enak, jadi seneng dalam satu keluarga. Banyak orang cari masalah sendiri sih. Dirinya itu, banyak orang itu sumber masalah. Kalau hidup cuma satu kali, ayo kita punya misi yang prioritas utama keselamatan. Prioritas utama perubahan akal budi kita. Yang pintar, yang berhikmat, yang jangan hidup dalam dosa. Saya nggak tahu loh bagaimana membahasakannya lagi ya. Padahal bahasanya sederhana loh. Bahkan orang mungkin mengerti amin Pak.
Ya tapi nggak dilakukan. Kenapa? Coba deh, kalian yang masih muda belajar, ngotot belajar sungguh-sungguh. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dulu, belajar dulu. Nanti baru belakangan setelah itu bisa dipakai Tuhan, kan gitu. Yang bersih, masih muda itu hidup yang bersih. Ya, hidup kita yang cuma satu kali ini arahkan kepada kedewasaan rohani. Miliki iman yang benar. Hidup cuma satu kali, miliki iman yang benar. Iman yang benar itu diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata, hidup sehari-hari. Mulai dari hidup sederhana, mulai dari hal-hal sepele, sampai hal-hal yang besar. Itu iman. Hari ini banyak anak muda nggak tertarik masuk ke gereja. Saya tahu sih. Karena memang tidak menarik bagi mereka. Kenapa? Mau hura-hura, mau senang-senang. Mau enjoy life. Di samping itu gereja memang tidak menarik. Mau masuk gereja, apa sih ya enaknya ya ngumpul-ngumpul begitu. Enakan ngumpul-ngumpul di kafe. Kan gitu seolah-olah. Makanya gereja sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita semua harus memancarkan berkat supaya orang, aku mau ngumpul di sana. Aku mau temenan sama dia. Nah kan begitu harusnya. Makanya jangan jadi sandungan. Ya, yang rajin, yang pinter. Cari keahlian, persembahkan untuk Tuhan semuanya itu. Kan begitu harusnya. Ada amin semua? Hidup ini sebenarnya cuma sederhana kok. Mau jadi berkat atau tidak gitu aja deh. Tanya diri sendiri. Kita mau jadi berkat atau tidak? Bagi siapa saja. Dimulai dari orang tua. Aku jadi berkat gak buat orang tua ya? Apa jadi orang tua kepikiran terus gara-gara aku? Mestinya kan aku jadi berkat, jadi orang tua tenang. Nanti jadi berkat bagi pasangan hidup, tenang pasangannya. Jadi berkat bagi anak-anak merasa tenang, punya orang tua seperti ini. Kan gitu. Di gereja orang senang, dilayani oleh orang seperti ini. Pekerjaan semua beres, karena bertanggung jawab, teliti, jujur, tulus melayaninya. Kan gitu dunia ini. Idealnya sih begitu. Idealnya sederhana kok, teorinya begitu saja. Cuma ya faktanya agak sulit memang. Dari dulu sama kesulitannya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena masih muda itu tidak berpengalaman, masih gejolak mudanya masih meluap-luap, jadi tidak gampang mendengar nasihat. Dinasihati masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kebanyakan begitu, ya. Nah, kemudian banyak gereja yang cuman hura-hura, menyenangkan. Menyenangkan sih seneng, hati seneng beneran. Tapi nggak ada hikmatnya sama sekali. Pulang ya hai aja, nggak beda dengan pergi ke kafe. Cuma buat seneng-seneng tok. Padahal gereja itu tempat orang mengasah diri, tempat orang bertemu Tuhan. Diasah oleh Tuhan supaya karakternya matang, dewasa. Supaya cerdas mengerti kehendak Tuhan. Mestinya begitu loh. Jadi kalau kita sering punya lagu-lagu pujian yang bagus-bagus, jangan cuma suka nyanyi. Harus dihayati benar-benar itu. Ya. Amin semua. Saudara ya, sebenarnya istilah YOLO itu kan populernya tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. 2012 baru populer nih istilah YOLO ini. Tapi istilah ini bisa dipakai dalam segala bidang. You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Kita hanya hidup satu kali. Mau ngapain coba kalau ditanya? Cuma satu kali. Jangan sampai mentalitinya ya cuma sekali kita enjoy life aja.
Iya, tapi kalau ujungnya maut buat apa? Hidup yang cuma sekali ini, Alkitab berkata, sekali hidup mati lalu dihakimi. Nah, mestinya fokusnya begitu. Hidup sekali ini, aku harus jadi berkat, aku harus sudah menyenangkan Tuhan. Aku harus sudah pintar juga, punya keahlian. Saudara ya, punya keahlian itu gak harus sekolah tinggi loh. Jangan salah loh. Jangan salah. Saya kenal dengan seseorang yang sekolahnya gak tinggi-tinggi amat, tapi dia pintar. Dia lebih pintar daripada sekolah sarjana yang lulus kuliahan itu. Lebih pintar. Saya udah lihat, wah ini lebih pintar nih. Lebih hebat jauh. Jadi saudara jangan pernah membatasi diri. Tapi aku gak sekolah itu Pak. Tapinya banyak bener. Gak penting. Kau mau belajar gak? Itu aja udah. Ya. Ibarat. Kalau saya gak jadi pengkhotbah atau gak jadi gembala. Saya bisa jadi apa aja. Iya beneran. Mau tukang gerobak makanan juga boleh. Dan pasti saya semangat pasti. Iya. Masak nasi goreng semangat pasti. Hidup ini memang begini. Masa lempar aja ke atas. Saya pernah lihat ya saking ahlinya ya. Ada orang bikin martabak ya. Lempar jauh loh. Pernah lihat gak? Lempar jauh banget gitu. Di sana ada yang nangkep. Pas deh. Gak tahu itu editan apa enggak. Gak tahu saya. Tapi hebat loh. Kalau orang udah ahli itu ya luar biasa. Pernah lihat gak orang yang bikin mie yang sambil gini-gini muter? Bisa gak? Jangan dicoba, begini-begini, ya jatuh semua. Puasa deh. Keahlian itu dilatih. Kita semua harus melatih diri. Termasuk bagaimana kita dekat Tuhan, dilatih Tuhan. Ya dibiasakan setiap hari. Nanti lama-lama jadi irama hidup kita. Cari Tuhan. Orang itu banyak yang salah itu begini loh. Cari Tuhannya fantasi. Melalui doa, merenung lama, tapi gak berbuat apa-apa. Merasa dekat Tuhan. Itu fantasi itu namanya. Cari Tuhan itu dalam hal nyata. Tuhan. Dialognya juga dialog yang wajar, yang nyata, yang real. Setelah itu lakukan. Jangan jadi agamawi semua begitu. Ya. Sekali lagi hidup cuma satu kali. Kalau satu kali jadi suka-suka sendiri. Makan apa aja mumpung satu kali. Nah, dipikir baik-baik. Cuma satu kali aja jatuh dalam dosa, capek deh. Cuma satu kali aja masa kok gak bisa sih hidup kudus? Umur kita cuma 70-80 tahun. Cuma pendek aja kau gak bisa tahan hidup dalam kekudusan. Bagaimana suruh kekekalan di surga, gak bakalan, yang ini aja gak bisa. Gitu loh istilahnya. Bahkan ya, bahkan ketika orang umur 50-60 baru bertobat, gak masalah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Itu pun cuman umurnya kan tinggal pendek, 30 tahun paling. Ya kan? Kan gitu. 30 tahun lagi belum tentu saya masih hidup. 30 tahun aja masa nggak bisa hidup kudus sih? Saya perhatikan banyak orang nggak mau bayar harga. Mau pintar tapi nggak mau belajar. Mau kaya tapi nggak mau kerja keras, nggak mau pintar juga. Mau hidup suci tapi nggak mau bayar harga. Masih mau enjoy life. Padahal ya hidup suci itu enjoy juga. Memangnya hidup suci itu kita sengsara gitu. Kan enggak juga. Tetap enjoy. Saudara, ini sebenarnya peperangan rohani, pertaruhan hidup kita satu-satunya. Karena kesempatan yang kita punya hanya satu kali, maka tidak ada siaran ulangan. Maka satu-satunya inilah pilihan kita. Gak ada pilihan lain. Ayo kerahkan seluruh kemampuan kita yang disebut dengan Alkitab talenta. Semua yang ada pada kita, kerahkan supaya berkenan bagi Tuhan. Sebenarnya setiap orang itu berpotensi sukses. Kecuali ada kondisi khusus ya, penganiayaan gitu. Ya udah gak apa-apa. Yang penting Tuhan berkenan.
Tapi kalau nggak ada terjadi apa-apa, kita semua bisa sukses sebenarnya. Setelah sukses tentu bisa jadi berkat bagi sesama. Kan begitu. Jadi mulai sekarang ya, tinggalkan natur dosa itu. Kemalasan, suka main game, lama sekali mainnya, pelit sama sesama, tidak perhatian sama orang tua, tidak perhatian sama anak, apalagi sama sesama pelayan, ribut, apalagi ya. Banyak sekali masalah di dunia ini. Kita bertobat lagi ya semua ya. Amin ya. Sebab kalau tidak ya saya bingung lama-lama mau ngomong apa lagi. Ngomongnya udah jelas tapi nggak berubah-berubah kan dari tahun ke tahun saya liatin gitu. Aduh capek juga ya. Capek juga ya ngomong terus itu capek loh. Kalau berubah kita senang. Iya ya ada perubahannya juga ya ternyata gitu. Ada sih perubahan ada saya perhatikan. Cuma ada yang signifikan ada yang tidak. Ada yang berubah sedikit gitu. Ibarat orang diet itu ya. Turun cuma 1 on, itu kan bukan berubah namanya. Turun dikit banget gitu. Ya. Oke, dari mulai sekarang, yuk kita arahkan hidup kita. Cuma 1 kali ingat, one way tiketnya. Kita ke depan udah gak balik lagi. Tadi jam 6 udah gak balik lagi, udah jam 7 lewat. Terus lagi, kita mau ngapain aja. Kalau kita ingat itu waktu terus cepet jalan, kita gak bakalan sembarangan hidupnya, ya kita nggak bakalan sembarangan. Itu sebabnya kalau yang mau nikah kan kita berikan bimbingan pranikah tuh. Yang mau nikah harus ikut loh bimbingan pranikah. Nggak boleh nggak ikut. Nanti diam-diam nikah sendiri. Harus bimbingan pranikah. Di bimbingan pranikah kita ajari pernikahan itu apa, keuangannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Ya kan? Tentang seks sedikit, tentang hidup kudus. Semuanya disiapkan. Hidup cuma 1 kali. Jangan ambil jalan pintas sendiri. Nanti kau terperosok. Ikuti saja kebenaran firman. Jangan sampai tidak. Ya. Kita itu ya, kalau kita mengerti kehendak Bapa di surga, maka kita akan selamat di jalan kita. Umat Tuhan aja binasa loh, karena tidak mengenal Allah. Itu bukan kenalan gitu, bukan. Kenal namanya, bukan soal nama. Mengenal Allah itu maksudnya mengenal kehendaknya. Bagaimana kita harus hidup. Ya. Amin ya semua ya. Ya. Jangan ulangi kesalahan yang lalu, generasi yang lalu. Mulai sekarang harus lebih pintar, harus lebih cerdas, harus lebih peka. Bergaul sama yang mengerti kebenaran, yang mau belajar. Jangan bergaul dengan sembarangan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang muda-muda ini, maksimalkan talentamu. Kalau suaramu bagus, latihan. Kan di sini ada latihan choir juga. Latih suaranya. Yang keahliannya apa? Latihan. Saya sebenarnya lagi cari orang yang ahli artificial intelligence. Kok nggak ada ya anak muda yang ahli ya? Di jemaat sudah saya kasih tahu, kok nggak ada yang daftar ya? Heran, masa sih segini banyak nggak ada yang ahli? Mungkin ada yang ahli ya, belum mau melayani. Padahal itu setiap talenta yang kita punya itu milik Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Lagi pula dimintanya cuma hari Minggu, Sabtu. Hari lain kan masih bisa bekerja. Kok tidak ada ya? Kita hidup cuma 1 kali. Kalau kamu punya keahlian, persembahkan untuk Tuhan. Kalau tidak ada kesempatan lain lagi. Makanya kita semua yang melayani, jangan dianggap enteng pelayanan itu. Melayani itu bentuk kasihnya Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Kalau enggak kita enggak bisa melayani loh. Banyak orang pengen melayani belum tentu bisa.
Jadi kalau kita diberi tempat untuk melayani, kita bersyukur. Ya, jangan tidak bertanggung jawab. Kita bersyukur, kerja keras, semangat. Bagaimana ya cara mengimpartasikan? Saya itu semangat loh. Lihat kita semua gitu semangat. Kamu harus sukses nanti, kamu harus jadi apa? Ayo, apa kau maunya? Ayo, kita dukung. Ayo gitu loh maksudnya. Ya, hidup cuma satu kali. Ingat baik-baik, hidup cuma satu kali. Jangan berbuat hal yang bodoh. Ada kalanya manusia ada dalam masa kebodohan kata Alkitab. Masa kebodohan itu loh. Dianya nggak bodoh, tapi dia seperti orang bodoh di waktu-waktu tertentu atau dalam kasus-kasus tertentu seperti bodoh gitu. Seperti pelacur tadi yang melambai-lambai, seperti orang bodoh dia datang. Masih muda bisa diseret ke dalam dosa loh, hati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Ingat baik-baik, 10 tahun dari sekarang kamu mau jadi apa? Ditentukan hari ini juga. Tentu kita semua sukses tapi untuk Tuhan. Katakan amin. Itu mestinya. Ya. Oke. Banyak orang pesimis kalau dikasih tahu baik-baik pesimis. Padahal ya, seringkali kita mendengar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya. Oleh sebab itu cari kehendak Bapa di surga. Ya. Itu. Beriku mengerti. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Yang kita butuhkan itu apa sih? Coba ditanya masing-masing kita. Yang paling kita butuhkan itu apa sih? Ada orang menjawab Tuhan. Gampang jawab. Tapi benerannya apa? Yang paling kita butuhkan itu apa sih? Banyak orang ini gak puas, itu gak puas. Yang kita butuhkan itu apa? Masalah itu ada dalam diri kita sendiri yang rewel. Padahal kalau kita pikirannya sederhana, hatinya sederhana, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan dan itu lebih dari cukup. Sementara kita bisa belajar, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa belajar supaya pintar, menarik, enak hidup ini. Jangan dibikin aneh-aneh. Ikut Tuhan itu enak. Tuhan gak menuntut kita aneh-aneh, Tuhan justru menuntut kita jadi berkat bagi dunia. Bergaul dengan siapa saja supaya kita jadi berkat. Itu loh, banyak orang salah menerjemahkan iman. Iman diterjemahkan menjadi agamawi. Kalau kita mengerti bahwa kita harus berkenan bagi Bapa di surga, maka setiap tindakan kita akan beda. Aku mau supaya Bapakku yang di surga suka melihat hariku, suka melihat apa yang kulakukan setiap hari. Pasti kita benar terus. Makanya prioritas hidup ini bukan harta, bukan kekuasaan, bukan seks, bukan daya tarik dunia ini. Itu cuma alat. Raihlah alat itu dengan benar. Ya, tapi yang terutama yang kita butuhkan adalah supaya Bapa kita berkenan. Kalau Bapa kita berkenan tentu kita juga happy. Kan gitu. Amin. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan
di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara, hidup yang cuma satu kali ini jangan disia-siakan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ngelamun, lupakan. Apalagi mancing di got. Gak ada gunanya itu. Mancing boleh di laut. Dapatnya apa? Paus. Itu baru mantap. Saya diceritain seseorang, dia kalau mancing di laut, wih, dapat ikan gede segini banyak. Kan gak mungkin dimakan sendiri juga kan? Bagi-bagi sana sini. Kan bagus jadi berkat. Itu mancing di got gitu. Dapatnya teri. Nah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Cari sesuatu yang sangat amat berguna. Prioritaskan itu. Tapi dalam kekudusan tentunya. Amin ya. Saya berharap nasihat-nasihat seperti ini bisa tinggal tetap di dalam pikiran dan hati kalian semua. Kita tidak mau ada generasi muda yang jatuh dalam dosa yang sama. Jangan buang waktu. Sebab orang yang pernah terperosok ke dalam dosa, untuk pulih kembali itu butuh waktu. Gak bisa langsung instan. Butuh waktu lama lagi supaya balik lagi ke posisi semula. Kalau balik, sebagian besar bahkan gak balik ke posisi semula. Makanya jangan pernah buat salah. Mulai sekarang sekecil apapun jangan salah. Tapi aku jadi susah Pak, gak enjoy life. Gak masalah, itu sementara. Nanti ketika kalian makin matang, makin enjoy nanti. Ya. Amin ya. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Besok ada ibadah di tempat ini. Usahakan mendengar khotbah besok. Kalau tidak bisa datang, bisa online. Ya. Yang besok ini sangat amat penting. Membinasakan pekerjaan iblis. Itu tugas kita loh. Ya. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran ini. Biarlah generasi muda, siapapun yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, mata batinnya dicelikkan. Hikmatnya ditambahkan. Kepekaannya ditambahkan. Sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran. Tidak perlu jatuh ke dalam dosa yang sangat mengganggu, sangat merintangi. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati terus Tuhan, agar menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa, menyadarkan banyak jiwa, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan, untuk anak-anak-Mu di tempat ini, atau yang nun jauh di sana, yang mengikuti secara online. Biarlah semuanya malam ini mendapatkan pencerahan, berkat yang sesungguhnya dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Engkau berkati mereka, agar hidupnya mereka menjadi berkat juga di banyak tempat. Terima kasih. Kami sekarang mau sudahi pertemuan ini. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Terutama pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami menyadari bagaimana kami harus hidup. Hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar